Namaku Oscar. Kejadian yang kualami ini mungkin bisa saja dialami siapapun. Mungkin menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa yang kita lakukan akan menjadi apa yang kita dapatkan. Aku bekerja di salah satu produk outdoor di kota Bandung. Produk ini terhitung masih baru dan berjalan 1 tahun. Masih dalam tahap promosi. Kebetulan aku baru bekerja di sana sekitar 4 bulan. Dan sudah mengurusi kebutuhan promo kemana-mana. Hingga aku pun ditugaskan untuk pembukaan store baru di luar kota, yaitu di Yogyakarta. Mau tidak mau, aku harus berangkat ke sana sebagai perwakilan dari kantor pusat di Bandung. Dan aku hanya ditugaskan sendirian. Dan akan menghabiskan waktu hampir 1 minggu di Yogyakarta. Setelah hampir 9 jam perjalanan, sekitar jam 4:30 subuh aku sampai di kota Yogyakarta. Suasana Jogja yang khas menyambutku pagi itu. Tak lama dari stasiun, aku langsung pergi ke penginapan. Ku pikir aku akan diberi hotel. Namun nyatanya aku diberikan wisma saja, karena katanya biaya hotelku untuk seminggu lumayan mahal. Jadi aku diberi tempat menginap di wisma, ya semacam rumah atau villa yang katanya masih kepunyaan pemilik perusahaanku itu. Jadi gak keluar budget untuk menginap lagi. Dari stasiun setelah naik taksi, dengan memberikan alamat ke supir taksi itu, sampailah aku di wisma. Wisma ini bisa dibilang agak jauh dari pusat kota, sekitar 45 menit perjalanan dari stasiun tadi. Cenderung malah dekat ke arah hutan. Begitu aku turun dari taksi, aku disambut bangunan tradisional khas Yogyakarta yang sangat asri dan nyaman. Kupikir ini sih seperti rumah jatuhnya. Dan kesan pertama yang kudapatkan, kayaknya aku bakal betah di sini. Mengingat suasananya sangat enak sekali. Aku mulai masuk ke halaman rumah yang luas. Ada 2 patung penjaga yang terbuat dari batu menyambutku, khas kota Yogyakarta. Kiri dan kanan ada pohon yang rimbun, yang meneduhkan, ditambah suara burung-burung yang berkicau di pagi hari. Permisi. Permisi. Begitu kataku meminta izin. Hingga datanglah seorang perempuan memakai kebaya coklat. Perawakannya agak gemuk dan sepertinya sudah tua. Dia seperti tergesa-gesa menghampiriku dan langsung berkata, "Mas Oscar?" Begitu katanya. Dia tahu namaku. Sepertinya memang sudah dititipkan. Aku pun mengangguk, dan lantas perempuan itu langsung membawa bawaanku dan mempersilahkanku masuk.
Perempuan itu mengantarku ke kamar. Di perjalanan menuju kamar, kulihat rumah ini sangat rapi dan bersih. Banyak kamar dan juga ruangan-ruangan yang terlihat. Salah satunya adalah gazebo. Ya, gazebo yang isinya adalah alat-alat gamelan yang lengkap. Ada gong, saron, bonang, dan yang lainnya. Wah, sungguh sangat kental sekali budaya di sini. Lalu dibukalah satu pintu yang ternyata itu adalah kamarku. Tepat berseberangan dengan gazebo gamelan itu. Kupikir sepertinya Wisma ini juga sanggar. Seharusnya ramai. Perempuan itu menawarkanku minum. Dia memberikanku satu kendi yang katanya isinya teh hangat. Makasih mbak, kataku. Perempuan yang aku panggil Simba itu pun tersenyum ramah. Dia mungkin bisa dibilang yang jaga di Wisma ini. Selain Simba itu, aku tidak melihat ada orang lain di Wisma ini. Aku langsung merebahkan badanku di tempat tidur. Kamar ini berdinding putih dengan satu lukisan yang digambar oleh tangan. Dan lukisan itu bergambar seorang perempuan yang sedang menari. Lukisan itu menempel di dinding kamar. Suasana yang nyaman. Namun sayangnya letak kamar mandinya ada di luar kamar, tapi tidak jauh dari kamarku. Ya, mungkin hanya beberapa langkah saja. Aku segera mengambil handphoneku dan mengabari bosku bahwa aku sudah sampai. Halo? Pak, saya sudah sampai di Jogja. Sudah di Wisma Bapak. Makasih banget Pak. Enak. Gimana Pak? Oh, Jumat besok ada interior yang masuk. Oh, oke, siap Pak. Hari ini interview sama. Oke Pak, siap. Oke, makasih Pak. Kata bosku, besok di hari Jumat akan ada interior yang masuk ke store. Dan hari ini aku harus cek store yang ada, karena ada beberapa orang yang akan aku interview. Ya, calon-calon staf baru nantinya di sana. Aku pun segera bersiap-siap dan berangkat. Seharian itu aku pun kunjungan ke store dan bertemu calon-calon staf yang nantinya akan bertugas. Setelah ngobrol-ngobrol, ada beberapa calon yang memang sesuai kriteria. Menyenangkan juga tugasku ini. Selesai dari toko, aku pun berjalan-jalan ke Malioboro dan menikmati kuliner Jogja. Karena terlalu asik berjalan-jalan, aku sampai lupa waktu dan tak terasa sudah jam 9 malam. Hingga aku memutuskan untuk pulang ke Wisma.
Sampai di Wisma, keadaan Wisma malam itu sangat sepi. Aku langsung menuju kamarku. Tak kulihat ada si Mbak di sana. Namun menyeruak bau-bau seperti kemenyan atau dupa, entahlah, tercium seisi Wisma ini. Hingga ketika aku berjalan di lorong menuju kamarku, ku dengar ada suara alat gamelan. Ya. Dan ketika ku lihat ke gazebo, benar saja ada yang memainkan satu alat musik di gazebo gamelan itu. Seorang perempuan dengan rambut panjang terurai dan memakai kebaya berwarna hijau. Dia memainkan saron dengan tersenyum sendirian. Kulihat wajahnya sepertinya tidak asing. Aku pernah melihatnya. Kulihat juga asap yang sepertinya membuat bau menyan ini menyeruak. Di tengah gazebo gamelan itu. Sebelum masuk kamar, aku masih melihat perempuan berambut panjang itu memainkan saron. Yang membuatku penasaran, aku pernah melihat perempuan ini. Di mana ya? Perempuan itu pun melihatku dan tersenyum, sambil sedikit menyimpulkan rambutnya ke telinga. Aku membalas senyum dan masuk ke kamar. Ini nih, Neng Ayu itu cantik banget. Tapi pernah lihat di mana ya? Belum sempat terjawab, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Dia langsung ngetok lah. Rezeki nih. Tidak terduga, sepertinya perempuan tadi juga tertarik padaku. Dengan semangat aku langsung membuka pintunya. Iya, kenapa? Si Mbak. Ada apa, Mbak? Ternyata itu bukan perempuan tadi, tapi si Mbak penjaga Wisma. Dia hanya berkata padaku bahwa alat musik gamelan di gazebo itu jangan dimainkan, karena tadi dia dengar ada suara gamelan katanya. Itu kan. Sebelum sempat aku menyanggah, si Mbak langsung pergi. Kan gua juga yang mainin. Seneng Ayu. Mana lagi orangnya gak ada. Ketika aku lihat, perempuan itu pun sudah tidak ada di gazebo. Aku lalu mengambil handuk dan menuju kamar mandi yang memang tidak begitu jauh dari kamarku itu. Setelah bersih-bersih, aku keluar dari kamar mandi dan akan menuju kembali ke kamar. Dan langkahku terhenti ketika pintu kamarku terbuka sedikit. Dari celah yang terbuka sedikit itu, kulihat ada seseorang di dalam kamarku. Dan juga terdengar
suara nyanyian-nyanyian dalam bahasa Jawa. Dari celah pintu itu kulihat ada seseorang yang menari-nari sambil bersenandung kidung berbahasa Jawa itu. Sekilas itu seorang perempuan berkebaya hijau dengan rambut panjang terurai. Ya, ini sih yang tadi di gazebo, kata aku dengan semangat. Aku pun mendekati kamarku dan kubuka pintunya. Lalu kok nggak ada? Loh, kok nggak ada sih? Jelas-jelas tadi ada orang di dalam kamarku. Bulu kuduku merinding seketika ketika sosok perempuan yang di dalam kamarku yang menari-menari itu hilang. Kini menyeruak bau kemenyan di kamarku. Dan tiba-tiba terdengar suara perempuan seperti memanggilku. Ku coba perhatikan ke sekitar kamarku. Tidak ada apa-apa. Dan ketika ku lihat ke arah lukisan itu, astaga, mata dari lukisan perempuan itu melirik ke arahku. Dan baru ku sadar, sosok perempuan yang ada di lukisan itu persis seperti yang ku lihat tadi. Perempuan memakai kebaya hijau dengan rambut panjang berwarna hitam. Pantas saja, saat tadi ku lihat perempuan itu, aku seperti pernah melihatnya. Ternyata aku melihatnya di lukisan itu. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamar. Dan ketika keluar dari kamar, loh, di mana ini? Di mana? Kulihat sekelilingku jadi hutan. Tidak hanya itu, kulihat keramaian orang juga di sana. Ada sekelompok orang yang sedang bermain gamelan dan menari-nari, mengelilingi seorang perempuan memakai kebaya hijau yang menari dengan gemulai. Perempuan itu persis seperti yang kulihat tadi. Wajah orang-orang itu terlihat pucat. Mereka memakai pakaian kebaya dan baju khas adat Jawa. Wajahnya pucat. Mereka tersenyum dengan tatapan kosong. Hingga tiba-tiba kulihat kali ini bergerombol datang sebuah pasukan. Iya, pasukan bertubuh tinggi besar seperti tentara Belanda. Mereka membawa senapan dan mereka menembaki semua orang di sana. Aku seakan melihat kejadian itu sangat nyata. Dan tiba-tiba setelah orang-orang yang kulihat tadi sedang menari tertembak, terjatuh hingga bersimbah darah. Tentara-tentara Belanda itu pun pergi. Hingga kulihat ada yang berjalan tergopoh ke arahku. Itu sosok perempuan berkebaya hijau itu yang sudah bersimbah darah. Dia berjalan semakin mendekatiku sambil sesekali terdengar suara teriakan minta tolong.
Dan tiba-tiba dia berlari ke arahku dan mendadak semua bayangan itu pun hilang. Dan keadaan menjadi normal kembali. Aku melihat lorong wisma itu sudah kembali normal. Kamarku dan juga gazebo dengan alat gamelan itu, hanya saja kulihat gong gamelan itu bergerak-gerak seperti habis dimainkan. Hingga dari kejauhan ada yang berjalan mendekatiku. Aku sempat panik, namun ternyata itu adalah si Mbak. Dia mendengarkan teriakanku dan datang. Aku pun coba menceritakan apa yang kualami. Si Mbak coba menenangkanku, mengelus punggungku sambil berkomat kami seperti membaca doa. Dia berkata aku diperlihatkan kejadian zaman dulu di tempat ini, di mana pernah terjadi pembantaian oleh para penjajah. Salah satu korbannya yang sering menampakkan diri di situ adalah sosok penari berkebaya hijau itu. Aku tidak diberitahu namanya, namun sosok itu konon persis seperti yang ada di lukisan. Lukisan itu pun digambar oleh salah satu seniman yang menginap di sana. Dia melukis sosok perempuan itu berdasarkan yang ia lihat ketika penari itu menari-nari di kamarnya. Dengan kata lain, dia melukis hantu perempuan itu. Mendengar itu bulu kuduku berdiri seketika. Dan si Mbak bilang bahwa hari ini adalah malam Jumat. Iya, aku baru ingat. Dan ketika malam Jumat, di setiap malam Jumat yang menjadi malam yang sakral, yang kadang sering terdengar bunyi gamelan itu sendiri, sehingga si Mbak sering membakar menyan atau dupa untuk menghormati arwah leluhur dari alat-alat gamelan yang konon itu adalah alat gamelan yang dulu ditemukan di tempat ini. Bisa dibilang itu adalah benda keramat. Simba menambahkan bahwa mungkin itu perkenalan dari arwah yang ada di sini pada orang baru yang datang ke wisma ini. Dia coba menenangkanku terus, namun aku tidak begitu tenang, mengingat ini adalah malam pertamaku di wisma ini, dan aku masih harus melewati seminggu lagi berada di wisma ini dengan segala kemistisan yang ada.